Selamat datang anak-anak, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Apa itu kiamat atau hari akhir? Terus bukti di Al-Qurannya mana? Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman kelima. Beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari mukmin dan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ada dua macam hari kiamat. Pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya, banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain-lain. Ini merupakan contoh gambar dari kiamat sugro, seperti banjir, kematian, kecelakaan, dan meletusnya gunung. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubra atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta, beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat itu pasti akan terjadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Dalil kebenaran datangnya hari kiamat terdapat pada Quran Surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya sesungguhnya hari kiamat, itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Gambaran kiamat kubro terdapat di dalam surat Al-Haqq ayat 13-16 yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Gambaran lain juga terkait kiamat kubro itu terdapat di dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4-5 dan juga Quran Surat Al-Mujamil, lalu ada juga Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Nah, perjalanan kita dari mati atau meninggal hingga finish di surga atau neraka. Nah, kita diawali dengan ditiupnya sangkakala pertama. Lalu ketika sangkakala itu ditiup, maka alam semesta itu akan hancur. Lalu sangkakala itu akan ditiup untuk yang kedua kalinya, maka selanjutnya Allah akan membangkitkan manusia dan selanjutnya akan berkumpul di padang mahsyar, lalu dihisab, setelah dihisab ditimbang atau yaumul mizan. Nah, setelah itu kita akan melewati jembatan Siratal Mustaqim, nanti kita akan ke surga ataupun ke neraka. Nah, ada beberapa ramalan yang gagal gitu ya. Yang pertama ada ramalan ayam betina dari Leeds, Inggris, sampai kepada ramalan kiamat bangsa Maya yaitu 2012 kemarin ya, sempat viral. Namun harus kalian ketahui bahwa yang tahu datangnya kapan itu hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kiamat itu merupakan rahasia dari Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Toha ayat 15, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar tiap-tiap dari itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, selanjutnya informasi Al-Quran itu tentang hari kiamat. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan atas apa yang dia lakukan di dunia.
Selanjutnya, informasi Al-Quran tentang kiamat. Ada hari kiamat, apakah hari kiamat itu, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, informasi ini itu terdapat dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. Tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang pertama, melimpahnya harta benda. Yang kedua, enggan menerima sodakoh. Yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Keempat, kurangnya sifat amanah. Yang kelima, banyaknya pejabat yang jolim. Nah, selebihnya kalian bisa baca sendiri. Begitu banyak tanda-tanda kiamat kecil. Dan sekarang mungkin di sekitaran kalian sudah ada yang mengalami atau menyaksikan tentang fenomena-fenomena kejadian dari kiamat kecil. Selanjutnya, hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat besar. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, keluarnya asap tebal, munculnya dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat, dan di semenanjung tanah Arab. Dan yang terakhir, keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia ke padang mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan membahas tentang alur kehidupan manusia. Ya, dimulai dari dunia. Selanjutnya, setelah kita selesai dunia, kita akan ada yang namanya kiamat. Akan terjadi kiamat. Setelah kiamat, barulah kita bergeser kepada Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as itu artinya adalah hari kebangkitan. Nah, mungkin sama dengan alam barzah gitu. Selanjutnya adalah Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, Yaumul Mizan. Nah, setelah di Yaumul Mizan, kita nanti akan pergi ke surga ataupun ke neraka. Terus, seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa hari kebangkitan itu dalilnya terdapat Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Yang artinya pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, Allah mengumpulkan atau mencatat perbuatan itu, padahal mereka telah melupakan dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Itu terdapat di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu hari di mana semua manusia akan berkumpul pada satu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan yang akan dikerjakan. Nah, di Yaumul Mahsyar ini semuanya manusia itu akan dikumpulkan. Baik orang-orang kafir, baik orang-orang soleh, ataupun orang-orang yang tidak soleh. Itu akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Nah, semua orang di padang mahsyar ini akan merasa tegang. Baik orang yang soleh, apakah amalnya itu diterima atau tidak. Orang kafir, apakah dia akan mendapatkan ampunan atau tidak. Nah, di sini manusia seluruhnya itu akan tegang, gitu ya, akan merasa was-was. Selanjutnya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu hari perhitungan atas segala amal manusia. Itu terdapat di dalam Quran surat Ajasiyah ya ayat 28. Dan kamu lihat tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, setelah dihisab, setelah dihitung, barulah yang keempat itu ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu artinya timbangan amal. Ya, setelah dihitung-hitung nanti amal kita akan ditimbang. Orang yang timbangan amalnya baik akan masuk surga dan orang yang lebih besar amal buruknya itu akan ke neraka.